2020-2401. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Secara historis, kata bisnis diambil dari bahasa Inggris yaitu business. Dan ada pula menurut para ahli. Yang pertama, menurut Griffin and Ebert, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba atau keuntungan. Yang kedua, menurut Merriam-Webster, bisnis adalah segala kegiatan pembuatan dan jual beli barang atau jasa yang ditukar dengan uang. Kegiatan atau kerja merupakan suatu pekerjaan dan jumlah kegiatan tersebut terselesaikan oleh sebuah perusahaan, pabrik, atau toko. Ada pula menurut Peterson and Pullman mengemukakan bahwa bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pembelian ataupun penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara berulang-ulang. Mengapa kita harus belajar bisnis? Berbisnis adalah hal yang sangat diperlukan di kehidupan ini. Pada kenyataannya, bisnis dan kehidupan sehari-hari memang saling berkaitan. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya kita selalu melakukan kegiatan bisnis. Keuntungan belajar bisnis, misalnya jika pandai berbisnis seperti menjual suatu barang, Anda tentu mendapatkan keuntungan seperti uang. Jika Anda mendapat uang, maka Anda bisa gunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan seperti berbelanja dan untuk membayar uang sekolah, atau bahkan untuk ditabung, atau jika ingin melanjutkan bisnis, uang tersebut bisa dijadikan modal investasi. Ada pula dari berbisnis itu fungsi dan jenis. Yang pertama, kita masuk fungsi. Fungsi dari dasar bisnis antara lain meliputi 1. Acquiring of raw material. Yang kedua, manufacturing of raw material. Yang ketiga, distribution product of consumers. Yang keempat, mencari dan menemukan sumber bahan baku. Yang kelima, mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Yang keenam, menyalurkan produk jadi ke tangan konsumen. Dan ada pula jenisnya, dibagi menjadi 4. Yang pertama, jenis-jenis bisnis. Monopsoni adalah kegiatan di mana suatu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang kedua, oligopoli. Oligopoli adalah di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Yang ketiga, ada oligosponi. Oligosponi adalah kegiatan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Dan yang terakhir ada monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual dan menguasai pasar. Tujuan bisnis merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dari bisnis yang mereka lakukan dan merupakan cerminan dari berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan oleh bagian-bagian organisasi perusahaan seperti produksi, pemasaran, personalia, dan lain-lain yang akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Secara umum, tujuan dari bisnis adalah menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. Dalam jangka panjang, tujuan yang ingin dicapai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, namun terdapat banyak hal yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam bisnisnya. Ada pula lingkungan bisnis dibagi menjadi 2. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis, contohnya pemerintah, persaing, konsumen, asosiasi dagang, supplier, dan serikat pekerja. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan bisnis, contohnya dunia internasional,
ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pengertian bisnis juga memuat 4 aspek, yaitu untuk mendapatkan laba, menghasilkan barang dan jasa, suatu kegiatan, usaha, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu, sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai, create value, melalui penciptaan barang atau jasa, create of goods and service. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.